Hi again everybody, welcome back again di Altcoin Update. So Altcoin Update today kita bakal bahas untuk OP Coin dan juga Matic serta atau Polygon. And by the way di last video, I wanna say thank you juga buat teman-teman yang udah pengertian ya. Betul memang itu adalah bentuk dari toleransi kita terhadap teman-teman yang Muslim yang mungkin sedang mau menjalankan ibadah. Jadi di jam itu pas banget ya, kebetulan saya dengar azan ya, saya harus menghormati lah. Kalau buat saya sih, saya pikir seperti itu. Jadi saya pikir oke lah, stop dulu dan sesegera mungkin saya sudahi pembuatan videonya. So ya itulah teman-temannya bentuk toleransi untuk saling menghargai satu sama lain. Dan dari saya pernah belajar ini juga dari teman yang kebetulan ya agamanya Islam, jadi memang ya kita belajar dari dia juga ya. Dia ngasih tahu, saya pernah dengar, oh ya kalau misalkan lagi ada azan, karena waktu di Turki pernah juga saya punya pengalaman. Jadi begitu jam 6 ya, istilahnya lagi maghrib itu, semua aktivitas di jalanan itu berhenti teman-teman. Jadi ada metro ya, kereta metro itu langsung berhenti, dia nggak jalan. Berhentinya tuh di tengah-tengah, bukan kita ngomongin dia berhenti di halte untuk jemput orang gitu, tapi dia berhenti di tengah-tengah, seakan-akan ya kita tahu ini lagi jam ibadah, so they stop all the activities dan baru lanjut lagi setelah maghrib selesai gitu. Jadi ya keren banget teman-teman ya. Ya belajar dari situ. Alright, so ya, kita masuk ke dalam price action analysis untuk koin OP atau Optimism. Jadi sedikit melanjutkan analisis kemarin, kita lihat OP hari ini kembali menanjak ya. Dan mengejar wave 5, possible di 1618 dan satu extension daripada wave 1 ketemu wave 4. Ya, so far kita ngelihat di sini posisi daripada si OP kelihatan sudah mulai menguat kembali, bahkan gap antara EMA 8 dan candle-nya itu udah lumayan jauh. Jadi somehow teman-teman perlu antisipasi juga nih nanti ke depannya kalau misalkan seandainya koin OP-nya U-turn atau mulai masuk ke dalam fase koreksi, ya pahami aja ya, karena memang hari ini kita ngelihat bahkan dorongan data daripada Amerika Serikat juga seharusnya menyebabkan market rata-rata terkoreksi dan Bitcoin akhirnya mulai terkoreksi per jam 3 pagi ini ya. Jadi kalau saya lihat ya kita pikir ini dampak daripada penguatan dolar indeks. Nah, by the way nanti kita bakal bahas ini selengkapnya di video update berikutnya untuk yang si Bitcoin. So saya bakal buka untuk time frame hourly. Melihat dari time frame hourly-nya, saya pikir ini adalah urutan ya daripada Elliott Wave Count yang berpotensi terjadi pada koin OP. Overall kita udah bahas kemarin, di sini adalah possible wave 1, di sini possible wave 2, kemudian 1 2. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sebelah sini, ini ada possibility of 1 2, and then di sini impulsif sekali 3. Mungkin di sini adalah proses finishing untuk wave 4 dan sekarang kita ongoing untuk menuju wave 5. Nah, kalau misalkan untuk wave 5 sendiri seharusnya kan terdiri atas 5 wave correction, 5 wave impulsif lagi. Jadi ada kemungkinan bahwa sebenarnya tahanan kita bukan di sini. Ada kemungkinan tahanan kita masih lebih di atasnya lagi, sekitar 3,5 sampai 3,8 bahkan untuk koin OP. Dan perlu dipahami karena koin OP di sini adalah posisinya sedang sangat bullish, ya sebenarnya kita udah boleh mempertimbangkan ya istilahnya yang namanya dia create new all time high itu biasanya momentumnya tuh very very strong. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang lagi follow up koin OP sendiri, ya kalian bisa still maintaining position yang kalian punya. Misalnya kalian ada ambil long position, ya kalian bisa maintain itu areanya di bawah lowest price terakhir di kisaran 2,758 ya. Plus kita punya demand area juga di 15 minute ya. Kamu bisa lihat nanti di 15 menit. But overall yang saya suka adalah EMA 21 berfungsi dengan baik sebagai support dynamicnya. Jadi as long dia nggak break, as long EMA 8 nggak berpotongan dengan EMA 21, maka kamu masih bisa follow up koin OP sampai to the next level gitu. Nah, sekarang kita coba tentuin deh ya menggunakan wave 1 juga. Jadi wave 1 di sini ini kelihatannya jaraknya tipis ya. Kita coba tarik ke wave 4-nya di sini. Nah, ini sebenarnya target adalah di 3,2 dolar untuk 1618-nya, dan kalau misalkan kita extend possible di 3,295 dan mungkin another top levelnya ya 2,236 dan 2,382 dulu deh. Ya, or 2.5 lah, kira-kira segini. Ya, ini adalah jajaran target-target yang berpotensi dicapai oleh koin OP jikalau dia berhasil break dari 1618. Saat ini kita mendapatkan rejection memang di 1618, tapi kamu bisa nilai sendiri bahwa proses rejectionnya menunjukkan bahwa koin OP di sini sangat-sangatlah terkorektif.
ya. Jadi koreksinya terjadi dengan pergerakan yang sangat korektif, even yang lain dalam kondisi tertekan, terutama Bitcoin. Jadi saya pikir kalau teman-teman mau follow up, let's say kalian lihat di sini as the demand zone, ini masih ada possibility untuk dia nanjak ya. Tinggal invalidasinya. Kalau saya sih mempertimbangkannya begini. Pertama, we have a strong major support di time frame hourly, dan itu di kisaran 2,782 ya, demand area di bawahnya, dan mungkin kita pakai yang di tengah aja, karena kalau misalkan ini break ya berarti kita bakal koreksi ke bawah. Nah, kamu bisa pertimbangkan as long area demand di sini tidak break pada time frame 15 menit, maka momentum untuk OP kembali nanjak itu harusnya strong. Makanya saya bilang mungkin wave 5 nggak selesai di sini, mungkin wave 5 bisa lebih di atasnya lagi, karena maybe ya, there's a possibility bahwa di sini mungkin kita baru finishing. Perhaps ya teman-teman, perhaps this one is gonna be the bukan di sini deh ya. Saya pikir di sini ya 5 wave correction turun ABC and then boom C wave korektif ya. I think it's possible untuk wave 1 di sini ya. Sekarang ongoing correction untuk wave 2, which is mungkin kita bisa testing ke demand zone before akhirnya kita nanjak lagi untuk 345-nya dan sekaligus finishing untuk wave 5 yang warna merah ya. Di sini berarti saya ganti sedikit warnanya menjadi ungu mungkin ya. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman gambaran saya sementara ya. Saya pikir koreksi kalau misalkan diiringi dengan data juga karena NFP, kemudian dari dolar index dan dari Bitcoin juga lagi tertekan ya, mungkin possible banget untuk koin OP turun sampai ke demand zone-nya lagi di kisaran $3 bulat sampai 2,970-an ya. Di situ teman-teman bisa perhatikan selama harganya bertahan di atas level demand zone tersebut dan kamu ngelihat ada reaksi lagi, kayak misalkan gini, ini kan reaksinya sangat signifikan nih, sangat masif. Ya, itu bisa di follow up ya. Even di sini ya, kamu lihat di sini ya, dia break and then dia pull back retest ke EMA 8 atau 21. Ini sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk re-entry pada koin OP. Tapi karena kamu lihat posisinya agak di atas ya, sebenarnya agak was-was ya, agak riskan, dan kalaupun entry mungkin dengan resiko yang cenderung lebih kecil aja dibandingin resiko yang sebelumnya. Karena kita tahu posisi kita memang sudah sangatlah bullish dan udah sangat di atas banget, istilahnya udah tinggi banget ya. Itu bisa dipertimbangkan untuk ya menjadi satu istilahnya perlu lebih waspada lah ya, lebih waspada dan kita aware akan resikonya. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga untuk masuk dengan margin yang besar. Itu aja mungkin pertimbangan dari saya. Nah, next one kita bakal bahas untuk Matic. Jadi Matic so far sampai dengan hari ini menurut saya masih on track untuk possible wave 3 of 3 ya. Jadi wave 3 of 3 artinya di sini wave 3-nya kita tuh masih ada possibility untuk nanjak sampai di kisaran 1,3 itu untuk area terdekatnya, karena memang resistance di situ sangatlah strong untuk koin Matic. Alright, this area more or less. Kemudian kalau misalkan kita break dari sana, which is saya lebih prefer seperti itu karena saya pengen lihat Matic itu sangatlah impulsif ya. Maksudnya saya pengen lihat Matic bergerak lebih impulsif lagi, dan itu artinya our next potential target itu either 1236, 1382, dan I think 1382 memiliki probabilitas lebih besar karena kebetulan wave 3 juga dan wave satunya kita lumayan impulsif. So I think $1,488 itu masih berpotensi untuk dicapai untuk Matic ya. Terlebih lagi kita ngelihat Matic kelihatannya lumayan kuat dibandingkan dengan altcoin lainnya. Ketika altcoin lainnya koreksinya lumayan dalam, Matic di sini bertahan. Jadi kalau misalkan memang marketnya siap perform ya, Matic mungkin akan perform 2 kali lipat lebih signifikan gitu. Alright, so next one. Koin OP ya masih bagus nih teman-teman ya, masih bisa di follow up. Nah, untuk Matic tadi sempat saya inform ya di video terakhir sebenarnya ketika kita bilang di sini dia bertahan di atas high of weekly, and then kita sempat ngejemput ya istilahnya 0,5% ya daripada Fibonacci retracement, and then after the close candle di atas falling wedge also di atas EMA, sebetulnya bisa bertimbangkan untuk entry ya, entry long position dengan 1:2 untuk risk reward rasionya. Nampaknya teman-teman sekalian, ini Matic lumayan impulsif naiknya, lumayan strong. Kita bahkan mengetes lagi area resistance yang terbentuk pada pergerakan tanggal 2 Februari. Dan
so far kita ngedapetin rejection lagi di sana ya. Jadi kalau misalkan menilai berdasarkan Elliott Wave Count, I think or I suppose kita di sini masuk ke dalam wave 1, possible wave 2 di sini udah clear, and then wave 3 sekarang mungkin lagi posisi 4 untuk 5. Jadi overallnya ini baru 1 hitungannya, 1. And then correction ABC 2, baru 3, 4 dan 5 agak lebih di atasnya lagi ya. Ini sementara yang saya lihat kalau misalkan pada Coinmatic. Plus kamu bisa pertimbangkan di sini sebelumnya merupakan area resistance, ada rejection somehow dari sana, saya extend ke samping, dan kamu juga bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement from the bottom to the top. Kita lihat possible area saat ini itu adalah di 50% kalau menurut saya sih, tuh ya, $1,2 di 50% possible menjadi wave 4-nya kita. Dan progres koreksinya bisa dilihat di 5 menit bagaimana ya. Kalau kita lihatnya di sini 1 2 and then possible 3 4 dan 5, kemudian di sini mungkin ya kita lihat ABC dulu, baru kemudian dia sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, hopefully jadi flat. Karena untuk wave 4 itu kita nggak mau ngelihat market itu overlap daripada wave satunya, which is wave satunya di 1, 2 ya, kita nggak boleh turun lebih jauh daripada level tersebut. Dan dengan demikian scenarionya nanti gambarannya akan seperti ini teman-teman. Ini kalau saya gunakan panah ya, kalian bisa punya gambaran mudah-mudahan ABC 1, 2, 3, 4, 5 and then confirming untuk dia rebound lagi menuju ke wave 5. Oke, nah ini untuk possibility daripada Coinmatic. Dan so far saya lumayan suka ngelihatnya, pergerakannya cukup oke, cukup impulsif dari sisi buyersnya. Kemudian teman-teman juga lihat dia lumayan oke mempertahankan high of weekly ya, yang setelah berhasil di break tuh berubah menjadi level support. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin lagi, ini ada possibility membentuk inverse head and shoulders dan sebagai continuation. Jadi begitu dia break, wah ini harusnya impulsif dan masih bisa ngikutin skenario yang tadi kita bahas di time frame daily. Oke? Nah, ini by the way saya clear aja ya biar teman-teman lihatnya lebih enak, lebih clear ya. Kita nggak mau terlalu banyak coret-coretan, nanti jadi pusing. Dan plus di time frame 1 jam kamu bisa pantau di EMA 21 juga, karena baru aja terjadi bull cross kembali pada sekitar jam 9 tadi ya. And then kita ngelihat dia pullback, so if price of Matic can hold di atas level EMA 21-nya, ini menurut saya bagus ya, jatuhnya jadi koreksi yang sangat wajar ya. Plus jangan lupa kita punya Fibo 0,5% juga pada time frame yang hourly maupun time frame yang minute, ya sebenarnya sama aja ya, karena kita ngomongin dari swing low to swing high-nya dia yang terakhir. Alright, so itu dia teman-teman update saya untuk Matic. So far Matic dan OP itu keduanya sama-sama menunjukkan possibility of meneruskan bullish momentumnya, dan sejauh ini belum ada rejection yang parah banget. Jadi saya pikir ya teman-teman boleh antisipasi untuk tetap follow up daripada koin-koin kesayangan kalian. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman untuk update saya seputar Matic dan OP. Mungkin boleh tulis di kolom komen juga next kita bahas koin apa. Koin OP masih jadi jawara ya. Mungkin nanti hari apa ya? Mungkin hari Minggu lah saya bakal voting di Telegram ya. Kalian coba vote koin apa yang mungkin idealnya kita ganti daripada OP. Saya takutnya boring nih. Nanti kita ngomongin OP terus yang lain malah pada boring ya kan. Mungkin kita bisa pertimbangkan ganti ke Aptos, atau mungkin ganti ke Solana, Polkadot, atau mungkin what else ya. Banyak banget altcoins. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the information yang saya deliver, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin dan NFP update. Cheers guys, goodbye.